warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di channel aku kali ini aku akan ngejelasin gimana caranya untuk cari kerja di Jepang. Untuk tahu lebih lanjutnya, tonton terus ya. Sebelumnya, aku harus kasih tahu dulu ke kalian kalau cari kerja di Jepang itu terbagi menjadi berbagai macam cara. Dan cara yang paling umum dilakukan sama orang Jepang adalah melalui job fair. Dan di video kali ini, aku akan ngejelasin ke kalian persiapan-persiapan apa aja yang harus kalian lakukan sebelum berangkat ke job fair di Jepang. Tonton terus ya! Cara yang pertama adalah mempersiapkan bahasa Jepang. Untuk kalian yang belum bisa bahasa Jepang, aku saranin kalian buat belajar dulu bahasa Jepang. Seenggaknya, untuk bekerja di Jepang, kalian bisa melakukan percakapan dalam bahasa Jepang. Kalian bisa ngerti apa aja yang diomongin sama itu para recruiter dan orang-orang yang ada di kantor. Dan kalian bisa ngejawab dengan baik dan benar. Di sini aku nggak bakal menentukan dan bilang ke kalian level apa yang bakal dipakai di perusahaan Jepang pada saat bekerja atau pada saat interview, karena itu semua kembali ke perusahaannya masing-masing. Jadi seminimal-minimal mungkin kemampuan bahasa yang harus kalian punya sebelum ikut job fair dan mendaftar untuk mencari kerja di Jepang adalah kalian bisa melakukan percakapan dengan orang Jepang. Kalian bisa mengerti apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan pada saat penjelasan-penjelasan yang banyak banget tentang perusahaan-perusahaan itu, dan kalian bisa menjawab kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut aku itu aja sih. Untuk persiapan yang kedua adalah mempersiapkan CV. Dan dalam bahasa Jepang, CV biasa disebut dengan rirakisho. Formatnya agak berbeda daripada format-format internasional yang biasa digunakan seperti di Indonesia, karena itu menurut mereka kurang mengikuti tradisi mereka. Pada kalian-kalian semua yang mau mendaftar kerja di Jepang, benar-benar mempersiapkan CV dengan baik dan benar sesuai tradisi mereka. Isi dari riwayat hidup ini berkaitan dengan biodata, juga ada foto kalian 3x4 dan harus formal seperti yang ada di rapot, model-model seperti itu. Biasanya fotonya berwarna. Juga ada riwayat pendidikan, terus kelebihan dan kekurangan, terus juga ada kenapa ingin mendaftar di perusahaan ini. Nah, untuk kalian yang berencana menggunakan satu CV untuk semua perusahaan yang ada di job fair, kalian bisa membuat alasan-alasannya lebih general, jadi lebih fokus ke arah skill-skill kalian gitu. Kemudian setelah kalian mempersiapkan CV dengan baik dan benar, bisa kalian fotokopi sebanyak mungkin sesuai jumlah perusahaan yang ingin kalian lamar. Kemudian setelah itu kalian mulai bisa mempersiapkan mencari event job fair mana yang kira-kira mau kalian datangi. Kemudian persiapan ketiga adalah jangan lupa untuk mendaftar di website job fair tersebut. Biasanya setelah selesai mendaftar, kalian akan mendapatkan nomor ID, dan nomor ID ini akan menjadi semacam pass invitation yang nanti bisa digunakan untuk masuk ke job fair tersebut. Persiapan selanjutnya adalah persiapan keempat, yaitu mempersiapkan outfit atau bisa disebut dengan mempersiapkan penampilan kita. Karena biasanya event job fair di Jepang itu adalah ajang untuk kalian appealing dari mulai penampilan, mulai dari skill. Nah, untuk persiapan yang keempat, penampilan yang harus kalian persiapkan adalah mempersiapkan dari atas sampai bawah, mulai dari rambut sampai sepatu. Rambut harus rapi. Untuk yang muslim perempuan, kalian bisa menggunakan kerudung. Untuk bajunya, kalian harus menggunakan suit atau semacam kemeja gitu, satu style atas bawah. Roknya juga rok bahan, atau yang laki-laki menggunakan celana. Sebelum suitnya kalian pakai kemeja warna putih, dan itu kalian harus mempersiapkannya dengan baik-baik. Bajunya harus licin banget dan kalian harus kece banget penampilannya di depan para perusahaan tersebut. Karena orang Jepang di sini biasanya mempersiapkan pakaian terbaiknya untuk mengikuti job fair ini. Jadi kalian sebagai orang asing juga nggak boleh kalah dong.
Selain mempersiapkan baju, kalian juga harus mempersiapkan penampilan, rambut juga harus rapi. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan tas. Tipe tasnya ini adalah tas khusus, jadi bukan seperti tas untuk anak kuliah yang biasanya. Jadi bisa menggunakan tas ala pekerja, karena tas ini memang biasa digunakan untuk mencari kerja. Kemudian setelah itu kalian juga harus pakai sepatu yang bagus, sepatu pantofel. Sepatunya harus kinclong. Kemudian yang perempuan, sebisa mungkin kalian harus menggunakan sepatu yang ada hak tingginya sedikit. Kalau misalkan kalian merasa tidak nyaman untuk menggunakan yang hak tingginya terlalu tinggi, kalian bisa menggunakan yang lebih tipis. Jadi untuk penampilan referensinya, kalian bisa melihat contoh dari pembaca berita yang ada di Indonesia yang mereka pakai jas, mereka pakai baju yang benar-benar rapi dan tertata gitu. Untuk yang perempuan, kalian boleh banget kalau mau menggunakan make up, tapi bukan make up yang tipe menor ya. Make upnya bisa make up tipis-tipis, make up standar yang sopan. Kemudian persiapan yang selanjutnya adalah cek roadmap, atau yang bisa disebut dengan persiapan agar tidak tersesat. Karena untuk kalian-kalian yang pergi dari satu kota ke kota lain, kalian jangan lupa untuk pilih tempat penginapan yang dekat dengan venue-nya, karena kalian bisa lebih tepat waktu dan kalian bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk benar-benar berpikir mau datang ke perusahaan mana, kalian mau mengenal perusahaan yang mana, karena perusahaan inilah yang akan menjadi masa depan kalian kan. Persiapan selanjutnya adalah membawa alat tulis dan buku untuk mencatat semua informasi pada saat kalian mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Untuk tips dari aku, ini penting banget, yaitu adalah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mau ditanya ke perusahaan. Tips untuk mempersiapkan pertanyaan ini sebelumnya, pada saat kalian melihat website job fair-nya, kalian lihat dulu perusahaan mana yang kira-kira cocok sama latar belakang kalian. Seperti contohnya, misal aku dari teknik, jadi aku bakal pilih perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan teknologi, karena job fair ini biasanya besar banget, dan perusahaan yang buka stand di dalam job fair ini biasanya ada sekitar puluhan sampai ratusan. Jadi di sini kalau misalkan kalian mempersiapkannya pada saat acara job fair itu akan sangat membingungkan. Jadi saran aku, setelah kalian memilih perusahaan mana yang mau kalian tuju, kalian lingkari, kemudian kalian buka di Google, kalian ketik aja nama perusahaannya, kalian lihat websitenya. Kalau kalian ngerasa tertarik dan kalian pengen datang ke perusahaan tersebut, kalian persiapkan kira-kira pertanyaan apa aja yang mau dipertanyakan, misalkan yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan pola kerja, misalkan jam kerja, terus misalkan kerja lemburnya bagaimana, atau kalian misalkan pengen bertanya tentang bonus-bonus apa aja yang akan kalian dapat kalau misalkan kalian masuk ke perusahaan ini, atau kalian misalkan juga bisa tanya apakah nanti ada tempat tinggal yang disiapkan oleh perusahaan, apakah ada asrama. Kalian bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut di perusahaan yang sudah kalian incar sebelumnya. Pada saat job fair ini, kalian juga harus memperhatikan, karena terkadang ada perusahaan-perusahaan yang melakukan on the spot interview. Di job fair ini sebenarnya tidak hanya bisa mengumpulkan CV atau interview saja, karena biasanya job fair itu menyediakan beberapa session presentasi untuk menjelaskan bagaimana perusahaan A, misalkan perusahaan A bergerak di bidang ini, kemudian dijelaskan dengan jumlah karyawan sekian, gaji per bulan sekian, bonusnya sekian. Nah, pada session-session ini kalian harus pinter-pinter mengatur waktu, karena perusahaan-perusahaan itu biasanya melakukan sessionnya berbarengan. Karena itulah tadi aku ngasih tahu ke kalian bahwa kalian harus benar-benar pilih mana perusahaan yang kalian incar dari awal, supaya kalian gak kehabisan waktu juga. Jadi gitu teman-teman, semoga informasi dari aku bermanfaat dan kalian bisa datang ke job fair dengan lebih tenang.
Untuk video selanjutnya, aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara buat CV dalam bahasa Jepang. Jangan lupa ikutin terus video tips-tips dari aku. Dan aku bakal seneng banget kalau kalian ada yang komen di bawah apakah kalian sudah berhasil menjalankan job fair di Jepang. Untuk video selanjutnya, aku akan jelasin ke kalian gimana cara buat CV seperti yang sudah aku bilang di awal atau biasa disebut Rirekisho. Kalau kalian ngerasa tips dari aku ada yang kurang atau kalian ngerasa harus ditambah, kalian bisa komen di bawah ini. Aku bakal seneng banget ngedenger cerita-cerita kalian tentang job fair di Jepang. Sampai jumpa lagi di tips-tips berikutnya, dan bagi kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa di like dan subscribe biar aku lebih semangat untuk bikin video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.